Nah ini saya jelasin nih, serius nih. Kita butuh 150 pemain timnas. Bukan naturalisasi ya, 150 pemain timnas. Dari usia 15 sampai usia senior. Kita penuhi semua supaya berkelanjutan. Jangan sampai nggak berkelanjutan. Udah? Kita cari juga dari lokal, dari bawah. Tapi kalau ada yang kurang, kita cari nih. Mungkin ada orang. Kandas harapan PSSI, Mauro Zelstra dan Ole Romeni tolak timnas. Dan kita harus menanggapi secara profesional juga. Sama kayak gue ketahui pas Pak Erik bilang ya Cina ngerjain kita kerjain balik. Ya kayak kasarnya kayak gitu. Statement yang mungkin dengan nada bercanda kan sampai ke sana juga. Ya, tapi Pasti sampai. Tapi tetap jangan dibawa. Oh iya, nggak segampang itu. Ya, memang sih nggak mungkin. Harus diprotes enggak. Nggak mungkin. Ya paling tidak gini. Harapan tinggi publik sepak bola Indonesia untuk melihat Mauro Zelstra dan Ole Romeni memperkuat lini depan timnas Indonesia kini pupus. Kedua pemain keturunan Belanda ini, yang sejak lama dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi, ternyata menolak untuk membela tim merah putih. Keputusan tersebut mengecewakan banyak pihak, termasuk para penggemar yang mengharapkan kontribusi keduanya untuk memperkuat serangan timnas di laga internasional. Nama Mauro Zelstra dan Ole Romeni sebelumnya santer terdengar sebagai calon kuat yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang status naturalisasi mereka. Spekulasi pun bermunculan, hingga akhirnya ada konfirmasi bahwa keduanya belum menunjukkan minat untuk bergabung. Respons PSSI terhadap penolakan naturalisasi. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan kekecewaannya atas sikap kedua pemain ini. Menurut Arya, PSSI sudah lama mencari striker berbakat yang bisa menjadi tumpuan di lini depan timnas. Namun, upaya untuk menarik Zelstra dan Romeni tampaknya belum berhasil. Kami sebenarnya sudah punya target pemain yang bisa mengisi posisi striker dengan kualitas bagus. Sayangnya, mereka belum tertarik untuk bergabung dan bermain di Indonesia, ujar Arya Sinulinga. Penolakan ini, menurut Arya, menjadi tantangan bagi PSSI dalam mencari sosok penyerang yang mampu memenuhi harapan publik. Situasi ini memperlihatkan bahwa stok pemain bertahan timnas Indonesia saat ini terbilang melimpah, berkat upaya PSSI yang secara konsisten mencari dan menjaring pemain belakang. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di lini serang. Penyerang berkualitas dan berpengalaman masih menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Arya juga menambahkan bahwa saat ini PSSI lebih banyak menemukan talenta di sektor belakang dibandingkan posisi striker. Kita memang punya banyak stok pemain bertahan yang mumpuni, tapi striker berkualitas masih jarang, tambahnya. Keputusan Mauro Zelstra dan Ole Romeni yang menolak naturalisasi tentu memunculkan pertanyaan besar bagi masa depan lini serang timnas. Dengan terbatasnya pilihan penyerang yang siap membela Indonesia, PSSI harus segera mencari solusi baru untuk menemukan pemain depan yang bisa menjadi andalan. Belakangan memang ada nama yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia, yaitu Mauro Zelstra dan Ole Romeni. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kedua pemain keturunan tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah membidik pemain dengan posisi striker, namun sayang pemain dimaksud belum tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Arya kemudian mengakui bahwa belakangan ini PSSI memang menjaring pemain belakang. Karenanya, stok pemain bertahan masih banyak. Sekarang, publik tinggal menunggu siapakah striker yang akan digaet oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencarian penyerang keturunan ini menunjukkan ambisi PSSI untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia, terutama di lini depan.
Dengan meningkatkan daya serang, PSSI berharap timnas Indonesia dapat bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Proses mendatangkan penyerang keturunan juga menjadi strategi jangka panjang PSSI, untuk mengembangkan timnas Indonesia. Apalagi, dengan potensi pemain yang berpengalaman di liga-liga Eropa, yang tentunya dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PSSI akan terus memantau dan mengupayakan proses naturalisasi, agar segera mendapatkan pemain yang dapat memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Gerak Satset diperlihatkan PSSI untuk memperkuat armada tempur timnas Indonesia besutan Sintayong. Abis Kevin Dix terbitlah striker anyar. PSSI melalui sang sekjen, Yunus Nusi, memastikan timnas Indonesia akan terus menjalankan proyek naturalisasi. Dan target yang ingin direalisasikan ialah memberikan Sintayong seorang striker baru. Seperti diketahui, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Kevin Dix, Estela Lupati, dan Noah Leatomu dipastikan telah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna. Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI ini, proses naturalisasi Kevin Dix dan dua calon pemain timnas wanita Indonesia ini bakal dilanjutkan ke Sekretariat Negara. Kemudian nantinya akan ada surat keputusan Presiden Kepres dan setelah itu bakal dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun masih ada beberapa proses yang bakal dijalani oleh Kevin Dix, Estela, dan Noah. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix ini bisa dibilang berjalan dengan mulus. Hal ini karena pemain yang tengah berkarir di klub Liga Denmark, FC Copenhagen tersebut diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat ini, timnas Indonesia bakal kembali menjalani perjuangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI sebelumnya juga telah mengaku bahwa pihaknya sangat kesulitan mencari pemain berposisi striker untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka kesulitan menemukan striker hebat baik dari pemain keturunan maupun lokal. Namun, saat ini pihaknya sering mendapat beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bakal proses nantinya. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus Nusi. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum yang proses, ucapnya. I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread.